Assalamualaikum, kita mulai untuk langkah SPSS, dimulai dari memberi atau membuat nama variabel. Jadi langkah pertama yaitu memberi atau membuat nama variabel. Layar pada tampilan worksheet di menu data SPSS ada dua jenis, yaitu jendela data view dan juga variable view. Ya. Kita buka SPSS. Ini karena kita mau membuat data baru, jadi kita boleh langsung klik OK. Atau kalau kita sudah mengentry data SPSS, di sini akan bermunculan data-data kita. Anggap ini belum pernah kita input, jadi ini klik OK. Ini kita cancel saja. Nah, di sini ada tampilan worksheet-nya, yaitu data view dan juga variable view. Variable view yaitu Anda bisa mengisikan dengan variabel apa yang mau Anda isi sesuai dengan jenis penelitian Anda. Contohnya, misalnya saya sudah memiliki data pada data Excel, yaitu contoh data penelitian. Survei dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Datanya sebagai berikut. Nah, di sini ada nomor responden, bisa diisi juga dengan nama, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, berat badan ibu, status AC eksklusif, yaitu AC eksklusif dan juga tidak AC eksklusif. Nah, ini pengukuran HB yang pertama, ini pengukuran HB yang kedua, ini berat badan bayi, lalu ini sikap ibu terhadap pemberian segera AC eksklusif atau yang kita kenal dengan IMD, lalu kemudian sikap ibu terhadap pemberian kolostrum untuk bayinya, lalu di sini adalah sikap ibu terhadap pemberian ASI dari lahir, dan ini adalah sikap ibu untuk pemberian ASI sampai 2 tahun. Kita kembali ke SPSS. Karena di sini untuk nama atau misalnya nomor responden silakan. Lalu kemudian tipenya, karena ini biasanya untuk nama, jadi kita buat tipenya itu yaitu string saja. Ini klik OK. Width adalah jumlah kolom, ya, jumlah lebar kolom. Karena bentuknya di sini adalah string, maka desimalnya tidak tampak. Nah, di sini label bisa Anda isi dengan nomor responden. Karena string ini value-nya kita hilangkan saja, dan di sini measure-nya yaitu tandanya yaitu nominal, ya, karena string. Lalu kemudian variabel kedua yaitu kita isikan dengan umur. Jadi umur ibu. Ya, kita tulis umur. Lalu kemudian tipenya yaitu numerik. Ini ada berbagai tipe, di sini klik numerik otomatis, ya, kalau misalnya mau numerik. Nah, untuk kolomnya silakan atur, boleh berapapun kolomnya, lebar kolom, maksudnya ini untuk nanti pada saat label itu memunculkan lebar kolomnya. Desimalnya kita nolkan saja, lalu kemudian di sini boleh Anda isi umur
responden atau umur saja, tidak masalah. Umur saja untuk lebih meningkat. Karena numerik, di sini saya tidak memberikan value, saya tidak mengkategorikannya, nanti ada tersendiri untuk pada saat transform data, untuk record. Lalu kemudian variabel selanjutnya kita isi dengan pendidikan ibu. Ini kita singkat. Ini boleh lebih jumlah kolomnya atau lebar kolomnya. Desimalnya kita nolkan saja. Menjadikan. Nah, untuk value ini kita isi berdasarkan coding di definisi operasional. Contoh misalnya 1 untuk SD, 2 untuk SMP, atau bisa juga Anda mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. 3 yaitu untuk SMA, 4 untuk PT, akademi atau perguruan tinggi atau PT. Lalu kemudian setelah selesai kita klik OK. Ya, jadi tadi value, sini kita isi label. Ya, kita klik OK. Lalu kemudian selanjutnya adalah variabel pekerjaan. Jadi variabel pekerjaan ini boleh isi dengan numerik. Kita kosongkan saja. Kita isi di sini pekerjaan. Lalu kemudian value-nya kita isi. Kita isi value-nya 0, yaitu untuk bekerja. F. Lalu 1 untuk tidak bekerja. Jadi coding ini Anda samakan pada skala di pada definisi operasional penelitian Anda. Klik OK. Lalu kemudian selanjutnya bisa diisi dengan variabel berat badan ibu. Ini kita kosongkan saja. Di sini BB ibu. Bisa untuk spasinya yaitu dengan underscore atau titik. Ini untuk berat badan ibu, abaikan saja karena numerik. Lalu kemudian variabel eksklusif. Nah, ini desimalnya kita kosongkan saja. Lalu di sini Anda bisa isi dengan status menyusui. Status menyusui eksklusif. Ini kita lebihkan saja kolom width-nya. Nah, di sini untuk status eksklusif, Anda bisa untuk value-nya sesuai dengan definisi operasional penelitian Anda. Misalnya 0 itu untuk tidak eksklusif. Lalu 1 untuk yang eksklusif. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa untuk HB pengukuran pertama. Desimalnya kita nolkan saja. Anda bisa isi HB pengukuran
pertama. Kalau pada label ini bisa kita spasi, yang tidak bisa itu pada saat dinama. HB pengukuran pertama. Lalu kemudian karena desimal atau data numerik, maksudnya data numerik, ini kita abaikan saja value-nya, jadi kita cancel saja. Lalu kemudian HB kedua atau HB pada pengukuran kedua. Ini kita lebihkan saja kolom width-nya. Lalu kemudian kita isi BB bayi. Pada nama nih tidak bisa kita spasi, jadi beri titik atau beri underscore atau langsung saja. Lalu kemudian desimalnya kita kosongkan saja. Di sini diisi BB bayi. Karena datanya numerik, kita kosongkan untuk value. Lalu kemudian setelah itu variabel yang lain, misalnya variabel segera. Di sini adalah sikap ibu terhadap segera dalam memberikan ASI. Ini sikap segera ASI atau misalnya IMD, boleh misalnya diganti dengan status IMD, misalnya sikap ibu terhadap status IMD. Misalnya kita ganti di sini dengan status IMD atau misalnya sikap ibu terhadap IMD. Ya. Nah di sini ya, karena kita menilai sikap, jadi biasanya kita menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert itu ada yang 5 kategori, ada juga yang 4 kategori. Nah, karena di sini sesuai dengan data penelitiannya, misalnya mau ada 5 kategori. Contoh misalnya yang value 1 untuk STS itu maksudnya untuk sangat tidak setuju. Lalu kemudian value 2 untuk labelnya TS yaitu tidak setuju. Lalu kemudian value 3 misalnya ragu-ragu, ya, R, lalu kita X. Lalu kemudian value 4 itu untuk setuju. Nah ini. Lalu kemudian value ke-5. Value ke-5 itu untuk yang sangat setuju. Nah ini sesuai dengan kategori pada definisi operasional, yaitu ada 5 untuk skala sikap IMD-nya. Yes, kalau klik OK. Karena kita lihat di sini, kita pastikan kembali di data Excel-nya. Nah, ini segera. Ini kita ganti saja dengan IMD. Sikap IMD. Nah, di sini ada 5 ya. Kita pastikan kembali apakah ada yang pengkategoriannya 5. Sepertinya hanya yang status atau sikap IMD ya. Kita kembali ke label view SPSS.
Lalu kemudian variabel selanjutnya yaitu colostrum, kita singkat di sini colos. Desimalnya kita kosongkan, lalu di sini sikap ibu dalam pemberian colostrum. Ya. Jadi di sini untuk value-nya karena hanya 4 kategori yang digunakan pada skala Likert-nya. Satu misalnya yang sangat tidak setuju dalam pemberian colostrum. Lalu value 2 yaitu labelnya tidak setuju untuk pemberian colostrum. Lalu 3 yaitu setuju untuk pemberian colostrum. Sedangkan value 4 yaitu labelnya sangat setuju untuk pemberian colostrum. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya variabel lahir. Variabel lahir ini maksudnya ibu memberikan ASI sejak lahir. Sikap juga ya, ini masih skala sikap. Masih variabel sikap untuk lahir. Contoh misalnya ada 4 pengkategorian di penelitian Anda. 1 yaitu yang sangat tidak setuju untuk memberikan ASI sejak lahir. 2 yaitu misalnya yang tidak setuju untuk memberikan ASI sejak lahir. Yang 3 yaitu yang setuju memberikan ASI sejak lahir. 4 yaitu yang sangat setuju untuk memberikan ASI sejak lahir. Ya. Lalu untuk variabel yang terakhir yaitu sampai. Nah, sampai ini maksudnya pernyataan sikap ibu dalam memberikan ASI eksklusif dalam memberikan ASI sampai umur 2 tahun. Ya. Jadi sini ASI sampai 2 tahun. Ya. Jadi tadi di data Excel-nya ini sudah di entry-nya udah 4 kategori berdasarkan skala di pengkategorian di definisi operasional. Jadi untuk memudahkan Anda sebenarnya bisa mengentry di Excel, atau kalaupun misalnya sudah lancar dalam menginput atau mengentry di SPSS, tidak perlu juga untuk ke Excel dulu, jadi langsung input di SPSS-nya itu bisa saja tanpa harus misalnya Anda entry terlebih dahulu. Misalnya habis mengumpulkan data penelitian, ya Anda tidak perlu untuk ke Excel. Tapi kalau misalkan Anda takut salah, ya Anda bisa mengentry-nya dulu di Excel. Misalnya untuk yang satu, yaitu yang sangat tidak setuju dalam memberikan ASI sampai 2 tahun. Lalu value 2 yang tidak setuju untuk memberikan ASI sampai 2 tahun. Lalu value 3 ini yang ibu setuju untuk memberikan ASI sampai 2 tahun. Lalu yang 4 ini ibu sangat setuju untuk memberikan ASI sampai 2 tahun. Ya. Nah, di sini kita selesai untuk menginput atau entry variabel Anda di variabel view. Lalu kemudian kita klik pada jendela data view. Nah, ini tampilannya. Ya. Ini tampilan sejumlah variabel yang Anda akan olah. Yang Anda akan olah datanya melalui SPSS. Karena tadi saya sudah entry sebelumnya di Excel, jadi Anda bisa copy paste. Kalaupun tidak mau entry di Excel, tidak masalah, Anda bisa langsung mengentry-nya di SPSS. Ini copy, lalu kemudian paste pada tampilan
data view di SPSS. Nah, ini sama ya. Nah, tadi ada untuk HB misalnya ya. Kalau misalnya ada koma ya, karena tadi di Excelnya ini nah ini di sini ada koma ya. Untuk HB di sini ada koma. Komanya yaitu titik ya. Anda tuliskan dalam bentuk titik. Setelah kita copy paste, tampilannya seperti ini. Nah, ini ada tahap yang terlupa oleh saya tadi pada saat pengukuran HB pertama dengan pengukuran HB kedua. Di variabel view, saya tidak memasukkan desimal. Sementara pada data mentah Anda, data mentah penelitiannya, yaitu ada desimal, 1 angka di belakang koma. Jadi, di variabel view-nya, ini kita isi dengan desimal. Ya, Anda boleh masukkan 1 angka di belakang koma, ya, untuk menampilkan. Nah, kalau sudah seperti ini akan sama pada data mentahnya di Excel. Ya, nih sama data mentahnya di Excel. Nah. Setelah selanjutnya, misalnya Anda mau melakukan umur. Umur ini ternyata kalau kita mau analyze ya, atau misalnya umur ini kan baru datanya itu berbentuk numerik. Sekarang mau kita kategorikan. Misalnya umur menjadi kurang dari 20 tahun, lalu kemudian kategori berikutnya yaitu umur 20 sampai 30 tahun, atau boleh juga 20 sampai 35, atau misalnya umur lebih dari 30 tahun ya. Nah, untuk agar data Anda khawatir hilang, kita jangan lupa save terlebih dahulu datanya. Ini save as, lalu kemudian taruh di file yang mau Anda simpan. Nah, ini sebelumnya sudah ada data ASI. Ini kita tulis aja data ASI untuk membedakan eksklusif. Lalu kemudian kita save. Nah, ini tampilan outputnya seperti ini, karena kita belum melakukan analyze, jadi outputnya masih belum ada. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mau transformasi data, tapi untuk melakukan perintah mengelompokkan data atau record data. Jadi klik transform, lalu kemudian sorot record. Nah, di sini ada compute variable. Compute itu untuk menjumlahkan. Misalnya mau menjumlahkan variabel 1 dengan variabel yang kedua, mau dijumlahkan, atau misalnya, tapi karena di sini untuk penelitiannya tidak untuk mengcompute, jadi hanya untuk record atau mengelompokkan data. Di sini ada 2 jenis record, ada record into same variable, ada juga record into different variable. Karena saya mau mengelompokkan data umur
menjadi kategori umur, jadi saya lakukan record into different variable. Nah, ini muncul barsnya seperti ini, record into different variable. Nah, ini saya klik umur, lalu saya pindahkan ke tanda panah pada kotak input variable, auto variable. Nah, ini umur kita sorot, lalu kemudian kita pindahkan, klik tanda panah. Nah, ini akan muncul umur tanda tanya. Nah, ini belum selesai. Lalu kemudian pada output variable, tulis variabel yang akan Anda kategorikan. Nah, atau yang Anda akan gabungkan. Di sini misalnya umur 1. Ya. Lalu Anda change. Klik change di sini, maka di sini akan berubah. Umur ya, jadi umur 1. Lalu Anda klik all and new value. Maka akan ada tampilan di bar tersebut, yaitu nampak kotak all and new di monitor. Ya. All and new di monitor. Sekarang untuk value, ya. Sekarang kita akan merekod nilai umur kurang dari 20 tahun menjadi kode 1. Ya. Umur di bawah 20 tahun artinya umur terendah atau paling muda sampai dengan umur 19 tahun. Nah, kita untuk yang terendah, kita klik yang di lowest. Ya. Range lowest true value. Nah, di sini karena umur terendah atau paling mudanya sampai dengan umur 19 tahun, yaitu yang kurang dari 20, ya. Ini klik 19. Ya. Lalu kemudian pada new value di sini kita isikan 1. Ya. Lalu kemudian klik add. Nah, di sini lowest truth 19. Ini 1, ya. Lalu kemudian selanjutnya untuk kategori umur 20 sampai dari 30 tahun. Ini sesuai dengan penelitian Anda, misalnya di definisi operasional, mengkategorikannya yaitu umur 20 sampai dari 30 tahun. Anda bisa lihat umur Risti misalnya kurang dari 20 tahun, 20 sampai 35 atau lebih dari 35 tahun. Tapi di sini berdasarkan penelitiannya yaitu 20 kategori umurnya itu yang kedua, kode 2 yaitu 20 sampai 30 tahun. Maka pindahkan kursor ke kotak range true. Nah, ini di sini ya. Range true. Di sini 20 ya. Kita akan merekod umur 20 sampai dari 30 tahun menjadi 2. Pada dua kotak tersebut isilah 20 ya untuk range. Lalu kemudian truth-nya yaitu Anda isi dengan 30. Lalu di new value Anda isi dengan 2. Lalu kemudian add. Nah, di sini langsung 20 true 30 ini menjadi new value-nya 2. Ya. Lalu selanjutnya untuk yang umur lebih dari 30 tahun, kita akan melakukan pengkodean umur lebih dari 30 tahun menjadi kode 3. Pada kotak range true highest, nah ini kita klik yang ini. Range value true highest. Ketiklah angka 31. Lalu pindahkan kursor ke new value. Nah, di sini ketik 3. Lalu kemudian klik add. Nah, langkahnya seperti di atas dan akhirnya setelah selesai hasilnya sebagai berikut. 31 true highest. Nah, ini 3 new value-nya.
Lalu kemudian setelah itu kita klik continue. Klik continue. Nah ini ya. Lalu kemudian klik OK. Nah, ya. Anda sudah bisa melihat. Di sini adalah variabel umur. Nah, di sini adalah yang sudah kita lakukan penggabungan data. Umur 1 yang sudah dikategorikan. Nah, ini karena masih ada desimalnya, kita kembali ke variabel view. Nah, di sini desimalnya kita nolkan saja. Anda isi di sini kategori umur. Kategori umur. Pada value, Anda bisa isi value 1 tadi kurang dari 20. Lalu kemudian value 2 yaitu 20 sampai dari 30 tahun. Value 3 yaitu labelnya lebih dari 30 tahun. Add, ya klik add, lalu kemudian klik OK. Ya. Kita kembali ke kotak atau ke sheet data view. Nah ini ya. Ini umur 1. Ini sudah ada pengkodeannya. Nah, kalau Anda misalnya untuk meyakinkan, benar nggak sih yang saya ketikkan itu tadi di variable view, Anda bisa klik ini. Klik value label, ya, tanda seperti ini, value label, klik. Nah, Anda bisa lihat. Pendidikan tadi ini yang Anda cantumkan 1 SD dan sebagainya, dan kemudian variabel kerja, bekerja, tidak bekerja, eksklusif, tidak eksklusif, sampai di sini ada tidak setuju, sangat setuju, dan sebagainya. Umur, di sini pengkategorian umur. Nah, kalau misalnya Anda mau kembali hanya pengkodaan saja, kita kembali ke value label. Ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita mau menganalisis. Ya. Kita mau menganalisis data. Menganalisis data deskriptif atau data univariat. Bagaimana langkahnya? Yaitu pertama, pada menu Analyze, ya, klik Analyze, lalu kemudian ada kotak Descriptive Statistic. Ada yang Frequencies, ada Descriptive, ada Export. Anda coba klik yang Frekuensi. Klik Frekuensi. Lalu kemudian Anda bisa klik umur. Ya, klik umur. Anda bisa satu persatu memasukkan atau bisa juga sekaligus. Kalau misalkan satu-satu ini umur, lalu kemudian klik. Nah, di sini min, klik median, min, median, modus, lalu kemudian standar deviasi, minimum, maksimum. Ya. Di sini untuk posisi ada kuartil, persentil, tapi sudah tidak usah kita isikan. Kita abaikan saja. Misalnya Anda mau menilai tendensi sentralnya min, median, modus, lalu kemudian dispersinya, ya, standar deviasi, minimum, maksimum, SE, distributionnya, lalu kemudian klik continue, lalu kemudian chartnya. Di sini Anda bisa pilih, bisa histogram, lalu kemudian bit normal curve, lalu kemudian klik continue, nah, lalu kemudian klik OK. Kita lihat di output. Nah, ini sudah ada output SPSS-nya untuk yang frekuensi. Di sini Anda lihat umur
umur dengan min 25,1, mediannya yaitu 24, modusnya 19 dengan standar deviasi 4,85. Lalu kemudian nilai skewness 0,547 dan di sini ada nilai minimum 19, ada nilai maksimum yaitu 35. Dan di sini umur yang belum dikategorikan. Anda bisa lihat di sini. Ya. Umur yang belum dikategorikan, usia 19, ini ada 7 orang. Ada 7 orang ibu atau responden, ya, sebesar 14%. Ya. Lalu kemudian umur 20, ini ada 3 orang ibu, yaitu sebesar 6%. Nah, ini sampai total jumlah data atau jumlah sampel. Ya, dengan jumlah sampelnya yaitu 50, lalu kemudian persentasenya yaitu 100. Nah, ini adalah histogram untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ini ada kurva. Kurvanya ini berbentuknya bell shape, ya, yaitu ini datanya masih data normal. Ya. Oke, kita kembali ke data view. Nah, tadi untuk analyze deskriptif kita menggunakan frekuensi. Sekarang kita coba untuk yang explore. Nah, ini explore. Untuk explore ini kita umur kita pindahkan ke dependent list. Kita pindahkan ke dependent list. Lalu kemudian kotak faktor list sama label case ini biarkan kosong saja. Lalu kemudian Anda pilih plot, ya. Anda pilih plot. Lalu kemudian Anda pilih normality plot with test, ya. Untuk menilai normalitinya, apakah distribusi datanya normal atau tidak. Lalu kemudian klik continue. Lalu kemudian klik OK. Ya, nah ini hasil daripada explore. Di output SPSS-nya ini akan muncul seperti ini. SPSS-nya explore. Ini umur dengan jumlah data 50. Ya. Lalu kemudian dengan rata-rata umur yaitu 25,10, sama tadi seperti yang frekuensi. Tapi di sini ada confidence intervalnya 95% confidence interval yaitu dengan 23,72 sampai 26,48 dengan nilai median yaitu 24, varian ini 23,52, standar deviasinya 4,85. Lalu dengan nilai minimum 19, nilai maksimum 35, dan range-nya 16. Dan di sini ada nilai skewness-nya yaitu 0,547 dan standar error-nya 0,337. Dan tadi untuk test of normality-nya, apakah umur ini berdistribusi normal atau tidak, ini bisa kita lihat di kotak test of normality. Kapan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan kapan kita menggunakan Shapiro-Wilk. Pada saat jumlah data 50, kita menggunakan Shapiro-Wilk karena Shapiro-Wilk ini untuk data yang jumlahnya sedikit, yaitu data yang kurang dari sama dengan 50. Kita menggunakan signifikansi pada uji Shapiro-Wilk, ya. Sedangkan kalau jumlah datanya lebih dari 50,
kita menggunakan test of normality pada kotak Kolmogorov-Smirnov. Jadi yang Anda lihat yaitu signifikansi pada kotak Kolmogorov-Smirnov. Ya. Karena ini tadi jumlah datanya 50, maka kita lihat signifikansi kenormalan datanya pada kotak Sapir-Whorf, yaitu untuk umur, signifikansinya yaitu 0,002. Artinya, ya, data p-value-nya ini lebih dari kurang dari 0,05. Artinya data tidak berdistribusi normal. Ya. Data tidak berdistribusi normal. Namun, bila kita bandingkan, jadi untuk kenormalan data atau untuk menguji normalitas, bisa kita lihat dari test of normality pada Kolmogorov-Smirnov dan juga Sapir-Whorf, atau pada Kiki plot, ya, atau detrended, atau pada kurve kenormalan data dengan histogram tadi, atau bisa juga membandingkan dengan nilai skewness dibandingkan dengan nilai standar errornya. Nah, di sini nilai skewness-nya yaitu 0,547 dibandingkan dengan nilai standar errornya yaitu 0,337. Maka didapat nilainya 1,62. Jadi artinya untuk nilai kenormalan dengan membandingkan untuk uji normalitas data dengan membandingkan nilai skewness dan standar error, nilai normalnya yaitu di antara minus 2 sampai dari positif 2. Karena hasilnya adalah positif 1,62, artinya perbandingan skewness dan standar error untuk umur ini di antara minus 2 sampai dari positif 2. Artinya distribusi data normal. Karena untuk keakuratan datanya bisa kita lebih akurat dari nilai perbandingan nilai skewness dan standar error. Begitupun tadi pada saat di frekuensi. Nah, pada frekuensi ini kita lihat histogramnya. Ya, histogramnya untuk kurvanya ini bentuknya yaitu bell shape, atau artinya dia sama rata antara yang kiri dengan yang kanan. Walaupun agak ke kanan sedikit, tapi ini masih kurvanya masih bentuknya bell shape. Artinya dia tidak menceng ke kanan atau tidak menceng ke kiri. Ya, jadi ini masih datanya normal. Jadi data umur dikatakan normal. Kenapa tidak berpatokannya pada test of normality yang pada Sapir-Whorf? Karena memang tingkat keakuratannya lebih baik dari perbandingan yang skewness dan juga standar error. Perbandingan skewness dan standar error dan juga pada kurvanya. Tapi kalau misalnya ternyata Sapir-Whorf normal, ya, normal datanya, misalnya nilai signifikansinya adalah lebih dari 0,05, maka Anda tidak usah atau tidak perlu lagi membandingkan nilai skewness, perbandingan skewness dan juga standar errornya. Ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk mengolah data selanjutnya. Kita ketemu lagi untuk uji-uji statistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, semoga sukses.